Setelah kita berhasil mengambil semua data post yang ada di database, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat sebuah endpoint untuk mengambil data tertentu dari database. Misalnya kita akan mengambil data post 1 dengan mengirimkan ID-nya, atau kita mau mengambil data post 2 dengan mengirimkan ID-nya. Nah, bagaimana cara kita mencapai hal tersebut? Di sini, karena controller-nya sudah terbuat, jadi kita akan taruh metode atau logiknya di bagian sini, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat sebuah metode baru, function di sini find one, dan di sini karena, kita akan menerima sebuah parameter, dari klien, maka di sini untuk parameternya kita akan buat, parameter yang di mana type parameternya itu adalah request, dan di sini kita akan buat variabelnya adalah request. Dan, di sini anggap kita akan membuat sebuah, variabel namanya post ID. Lalu di sini untuk parameternya kita bisa ambil dari $request. Lalu di sini kita chaining menggunakan metode route dan anggap nama parameternya adalah post ID. Dan, nanti post ID ini kita akan, gunakan untuk melakukan query ke database. Di sini saya akan buat sebuah variabel yang kedua namanya post, karena nanti ekspektasinya kita akan mendapatkan suatu data, jadi di sini singular namanya, dan kita akan, main-main masih dengan menggunakan query builder untuk mengambil data ke database-nya. Sini, DB kita panggil static table, lalu nama tabelnya adalah post, dan di sini kita akan melakukan query pakai metode where, dan di sini, ID sama dengan $post ID. Lalu di sini kita pakai metode get untuk pengambilan datanya. Kalau udah berhasil, di sini kita akan return datanya menggunakan metode respon. Lalu di sini, data yang akan kita kembalikan adalah data post, dan di sini untuk status code-nya masih 200. Sukses. Nah, untuk pembuatan, metodenya jadi cukup seperti ini, teman-teman. Kita mengambil, parameternya menggunakan metode route, lalu kita tampung ke dalam sebuah variabel post ID, lalu kita melakukan query dengan menggunakan query builder, lalu kita melakukan kondisi yang di mana, ID-nya sesuai dengan post ID yang dikirim oleh si klien, dan di sini kalau berhasil, yang akan kita kembalikan adalah hasil query-nya dengan status code 200. Oke, selanjutnya di sini, metodenya sudah kebuat, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat routingannya yang akan kita arahkan ke, metode tersebut. Jadi di sini kita akan ganti find-nya jadi find one, lalu di sini metodenya tetap get, dan yang membedakan adalah untuk routing yang kedua ini, dia menerima sebuah parameter. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah parameter di Laravel, teman-teman bisa pakai curly bracket, lalu namanya post ID. Ini harus sesuai dengan nama yang kita deklarasikan di controller. Karena di controller kita menamainya parameternya adalah post ID, maka di bagian routingannya juga harus post ID. Jadi harus sama, teman-teman. Dan sekarang, root-nya sudah kita berhasil buat, dan metodenya juga sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan coba tes endpoint yang baru kita buat tadi. Berarti di sini metodenya tetap get, post kita tinggal menambahkan, parameternya aja. Misalkan parameter ID, ekspektasinya kita mendapatkan data yang title ID 1 ini. Title 1 ini. Oke, ini kita berhasil mendapatkan, datanya title 1. Sekarang kalau kita kirim 2, harusnya datanya berubah. Ini kalau teman-teman lihat title 2, description 2, dan ID-nya 2. Kalau kita balik lagi ke 1, ini teman-teman bisa lihat data yang kita dapatkan adalah yang ber-ID 1. Nah, jadi itu dia teman-teman cara kita mengambil data berdasarkan parameter tertentu yang dikirimkan oleh si klien. Saya akan coba recap lagi. Jadi yang pertama di sini kita membuat sebuah function atau method dengan nama find all. Ekspektasinya find all ini menerima sebuah parameter,
Dan di sini parameternya kita ambil dari routing dengan nama ekspektasinya adalah post ID, dan post ID ini kita gunakan untuk melakukan query ke database dengan bantuan query builder. Dan kalau datanya berhasil, kita akan kembalikan ke klien dan status code-nya yaitu 200. Dan di bagian routingannya di sini karena kita mau membuat sebuah routing yang menerima sebuah parameter, maka kita bisa mendeklarasikan parameter tersebut dengan menggunakan curly bracket seperti ini. Dan teman-teman kasih nama sesuai dengan nama yang ada di controller. Lalu arahkan routingan tersebut ke metode yang mau teman-teman arahkan. Nah, itu dia cara kita mengambil data tertentu di Laravel berdasarkan parameter yang dikirimkan oleh klien. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.